Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel sudah memasuki pekan keempat. Amerika Serikat dan Israel menggempur Iran sejak 28 Februari. Operasi mereka menimbulkan korban yang mencapai ribuan dan menyebabkan kerusakan signifikan di negara Timur Tengah ini. Hingga kini gelombang serangan terus dilancarkan kedua belah pihak. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan bahas soal ini, Saudara, bersama dengan Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah yang sudah hadir bersama kami di studio Kompas TV. Selamat pagi, Mas Faisal. Selamat pagi, Mas Bremana. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Ini yang kita soroti lagi nih, Mas, terkait dengan proposal yang diajukan Amerika Serikat. Ada 15 poin di sana. Kemudian Iran juga tentunya membantah, sudah ada kesepakatan. Mereka mengajukan juga 5 syarat seperti itu. Jika kita lihat mungkin komunikasi akhir-akhir ini gitu ya, Amerika Serikat dengan narasinya yang seperti itu, apakah ini kemudian keseriusan dari Amerika Serikat memang untuk mengakhiri perang, atau sebenarnya ini strategi khusus yang memang mereka siapkan untuk lanjut lagi ke tahap berikutnya? Yang pertama kita lihat kenapa Amerika beberapa kali mengajukan untuk berunding, itu menunjukkan sebenarnya Iran lah yang sekarang sedang mengontrol perang ini. Karena kita tidak pernah mendengar dari para pejabat Iran ataupun pemimpin tertingginya Mujtaba Khamenei, kita ingin berunding, kita ingin gencatan senjata. Kata-kata itu selalu muncul dari pihak Amerika, dari pihak Trump, bahwa kita sedang berunding, bahwa perang sebentar lagi berakhir, kita sudah menang. Dan Iran selalu membantah, termasuk yang terakhir, yang 15 poin melalui 3 mediator, Pakistan, Turki, dengan Mesir. Dan itu sudah dibantah oleh Iran, tidak pernah ada kesepakatan. Nah, Iran mengontrol perang ini dengan membuktikan kalau mau berhenti perang, ini 5 syaratnya. Syarat pertama itu kan hentikan agresi dan pembunuhan. Terus juga bagaimana jaminan agar nanti kalau sudah selesai perang tidak akan lagi ada perang. Terus yang ketiga minta reparasi atau uang kompensasi atau untuk perbaikan perang. Kemudian juga meminta semua gencatan senjata terjadi baik di Lebanon, baik di Gaza, terus di Irak. Karena itu kan 3 wilayah yang mendukung perang ini sendiri. Terus minta bahwa kedaulatan Iran atas Selat Hormuz diakui. Ini kan sebuah permintaan yang berat sebenarnya untuk dipenuhi. Pertama begini, syarat pertama hentikan agresi. Amerika, Trump tidak bisa mengumumkan sendirian, harus bersama Netanyahu. Nah, kita tahu selama 4 minggu perang Netanyahu tidak pernah bicara tentang wah kita akan berhenti perang, kita ingin gencatan senjata. Ini baru dari pihak Trump. Amerika Serikat. Jadi kalau dari pihak Trump setuju tapi Israel tidak setuju, artinya perang akan berlanjut antara Iran dengan Israel seperti tahun lalu. Tahun lalu kan hanya Israel 12 hari Juni 2025. Nah, sekarang kan Amerika bersama Israel. Artinya kalau Amerika setuju dengan 5 syarat yang diajukan Iran, hanya berhenti antara Amerika dengan Iran. Tapi perang antara Iran dengan Israel terus berlanjut. Nah, yang kedua syarat ini sulit dipenuhi. Kenapa? Karena meminta jaminan agar Amerika maupun Israel tidak menyerang lagi Iran. Nah, ini sulit. Kenapa? Karena bagi Amerika maupun Israel, ketika rezim Mullah yang anti-Zionis masih berkuasa, sejak 1979 itu masih berkuasa di Iran, artinya buat Amerika dengan Israel, ya mereka adalah musuh. Artinya bisa kapanpun Amerika dengan Israel akan menyerang. Karena kenapa? Pertama, mereka sudah mendeklarasikan anti-Zionis, bermusuhan dengan Israel maupun Amerika. Yang kedua, karena mereka mendukung proksi-proksi tadi. Proksi-proksi seperti Hamas, Hizbullah di jalur Gaza, Hizbullah di Iran, terus koalisi milisi Syiah yang tergabung dalam pasukan mobilisasi rakyat PMF di Irak. Terus kemudian juga ada Al-Husyun di Yaman. Jadi ini yang sulit, salah satu syaratnya itu yang sangat sulit. Nah, terus reparasi. Kalau tidak salah Iran pernah menyebutkan angka 500 miliar dolar. Itu jumlah yang sangat besar. Terus terus gencatan senjata di semua wilayah termasuk di Gaza. Terus kita tahu sejak perang Israel sudah menutup Masjid Al-Aqsa sejak 28 Februari. Itu kan juga orang jarang mengikuti itu. Ternyata Israel bermain di semuanya. Di Lebanon mereka terus melakukan invasi walaupun sebenarnya sudah ada gencatan senjata sejak November tahun lalu. Terus juga yang terakhir adalah kedaulatan atas Selat Hormuz. Ini sebenarnya yang tidak pernah terduga banyak pihak. Kenapa? Karena Iran sudah ada wacana untuk menerapkan bea masuk, bea melintasi Selat Hormuz. Itu wacana yang diajukan salah satu anggota parlemennya. Mereka ingin, dia bilang waktu itu, saya lupa nama anggota parlemennya, lalu lintas harga nilai barang yang lewat, nilai minyak, terus gas yang lewat di Selat Hormuz, itu 2 miliar dolar per hari. Dan Iran ingin mengambil 10% saja.
Artinya Iran tiap hari bisa dapat 200 juta dolar. 200 juta dolar artinya kemungkinan bisa menutupi kerugian akibat sanksi ekonomi yang diterapkan oleh Amerika maupun Barat, negara-negara Eropa sejak 1979. Saya kira itu permintaan yang sangat sulit untuk dipenuhi Amerika. Oke, ini kan permintaan Iran yang kemudian dinilai sulit untuk dipenuhi Amerika. Tapi juga ada permintaan poin-poin dari Amerika Serikat yang mungkin juga sangat sulit untuk dipenuhi oleh Iran gitu ya. Ya, memang benar. Beberapa kemudian Iran diminta untuk tidak membangun senjata nuklir. Iran membuka Selat Hormuz, kemudian pembatasan program rudal, terus juga minta untuk Iran berhenti tidak mendanai lagi kelompok-kelompok proksi seperti itu. Nah, dengan adanya dua ini, Mas Faisal, syarat dari Iran dan juga poin dari Amerika Serikat, ini sama-sama sulit, terus bagaimana kemudian menemukan jalan tengahnya dengan mungkin 3 negara tadi yang jadi penengah antara mereka? Saya kira Iran akan terus melanjutkan perang selama Amerika tidak mau memenuhi tuntutan itu sendiri. Kenapa? Karena memang Iran punya kepentingan untuk melanjutkan perang. Pertama, mereka memelihara martabatnya sebagai sebuah bangsa. Nah, terus yang kedua, mereka menjaga kredibilitas rezim yang berkuasa. Karena kan perang hari pertama saja yang tewas langsung petinggi, baik sipil, yaitu pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, kemudian petinggi militer, itu ada Panglima Angkatan Bersenjata, itu Jenderal Abdurrahim Musawi, Komandan Garda Revolusi, Jenderal Muhammad Pakpur, Menteri Pertahanan itu Aziz Nazir Zadeh. Jadi memang perlu terus melanjutkan perang untuk mempertahankan kredibilitas rezim. Yang ketiga adalah kenapa Iran harus melanjutkan perang? Karena mereka solid. Ada dukungan rakyat, beda dengan Amerika. Ketika Trump melancarkan perang, itu kalau tidak salah udah sampai 60% yang nolak. Bahkan Sabtu besok akan ada demonstrasi besar-besaran di Amerika, di berbagai kota Amerika menolak perang Iran. Kalau Amerika tidak mendapat dukungan rakyat, Iran sebaliknya. Artinya mereka mendapat dukungan rakyat. Tidak ada suara-suara di Iran bahwa mereka menolak perang. Artinya orang yang turun ke jalan adalah orang yang mendukung perang untuk menghukum Amerika maupun Israel. Nah, yang keempat, kenapa Iran harus melanjutkan perang? Citra Iran bagus. Sekarang kita lihat di Indonesia tidak ada orang yang mempersoalkan Sunni Syiah. Tapi citra Iran bagus karena Iran sekarang menjadi satu-satunya negara yang berani memberikan sanksi militer terhadap Amerika maupun Israel sebagai pelanggar hukum internasional. Kan sudah berkali-kali melanggar hukum internasional. Bahkan Israel baru saja melakukan genosida 2 tahun, Oktober 2023 sampai Oktober 2025. Bahkan Perdana Menterinya sudah dianggap penjahat perang karena sudah keluar surat perintah penangkapan pada November 2024 oleh ICC, Mahkamah Pidana Internasional. Jadi Iran akan melanjutkan ini. Dan apa yang dilakukan Iran sedikit banyak memberikan keadilan bagi rakyat Palestina di Gaza terutama. Karena selama 2 tahun tidak ada satupun negara, ya ini dalam konteks Muslim, yang berani memberikan sanksi militer terhadap Israel. Nah, Iran lah 2 tahun perang 2025 dan sekarang sudah memberikan sanksi. Kita lihat semua peluru kendali Iran berhasil menghantam Tel Aviv, Haifa, kemudian mulai dari selatan Beersheba, Arad sampai utara kota Safat yang berbatasan dengan Libanon. Kalau selatan berbatasan dengan Gaza. Jadi paling tidak kalau kita lihat sekarang desakan terhadap Amerika Serikat ini lebih besar ya, baik dari internal politik dalam negeri maupun dari internasional juga seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat mungkin peran dari 3 negara ini, Mas, Pakistan, kemudian Mesir dan juga Turki, ini kemudian seberapa besar sih mereka kemudian bisa menjadi penengah yang adil, mungkin dia juga bisa diterima oleh kedua negara dan menghasilkan mungkin kesepakatan yang bisa menyelesaikan dalam tanda kutip perang ini gitu. Kalau Pakistan itu punya nilai positif karena mereka ada Syiahnya, terutama di Lahore dengan Karachi. Terus Turki anggota NATO. Terus mereka juga punya hubungan diplomatik dengan Israel. Terus Mesir itu juga sekutu tradisional dalam perundingan di Timur Tengah. Kita tahu Mesir negara Arab pertama yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1979, perjanjian Camp David. Nah, jadi 3 negara ini sebenarnya punya nilai positif. Tapi Iran sudah menegaskan mereka tidak mau gencatan senjata kok. Artinya mereka tidak mau berhenti perang sampai Amerika memenuhi 5 tuntutan itu. Nah, persoalannya adalah ini bisa jadi kebalikan ketika Trump bersama Netanyahu ketika melancarkan perang berambisi menggulingkan rezim Mullah, bisa jadi semakin lama perang itu Trump yang malah lengser karena kan akan ada pemilu November tahun ini. Kalau Demokrat menang kan posisi Trump terancam, bisa dilengserkan. Nah, ini kemudian yang dibilang juga kemungkinan adalah solusi yang paling ataupun paling tidak sementara ini yang paling mungkin adalah gencatan senjata walaupun mungkin kedua negara tidak mau gitu ya. Kemudian kalau kita lihat yang paling masuk akal juga kalau menurut Mas Faisal juga gencatan senjata dulu atau lagi-lagi itu masing-masing negara si Israel maupun Iran maupun Amerika Serikat ini sama-sama mempertahankan poin-poin yang mereka yakini gitu. Sebenarnya kalau dilihat Trump sudah kewalahan
Karena kan dia berkali-kali laporan terakhir menunjukkan kalau dengan yang terakhir dengan mediator Pakistan, Mesir dengan Turki itu adalah keempat kali Trump meminta negara mediator agar bisa meyakinkan Iran mau berunding ke meja perundingan. Tapi kan Iran selalu menolak itu. Ini artinya menunjukkan bahwa Trump sudah kewalahan, Trump sudah frustasi. Frustasi pertama Trump apa? Pertama dia tidak bisa menumbangkan rezim. Kita ingat setelah membunuh Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, Trump dan Netanyahu sama-sama mengeluarkan seruan kepada rakyat Iran, ayo sekarang kalianlah yang menyelesaikan tugas selanjutnya. Tapi ternyata tidak. Mereka turun ke jalan malah marah, sedih dan meminta balas dendam. Terus frustasi kedua adalah setelah gagal menumbangkan rezim, itu kan level tujuan diturunkan. Bagaimana melumpuhkan kekuatan militer Iran. Ternyata Iran tiap hari terus menyerang pangkalan militer di Arab Saudi, di Bahrain, di Kuwait, di Uni Emirat Arab, terus juga di Qatar. Terus frustasi ketiga apa Trump? Karena negara-negara sekutunya tidak ada yang mau membantu. Kan Trump bilang, meminta negara-negara sekutu di NATO, di Eropa agar membantu bagaimana membuka Selat Hormuz secara paksa. Tapi kan tidak ada yang mau melakukan itu. Nah makanya klaim menang dari Trump itu adalah sebuah ilusi. Kan kemarin baru-baru ini kan Trump sudah bilang menang, sudah beberapa kali. Apakah pantas Amerika disebut menang dalam perang ini ketika peluru kendali Iran masih bisa menghantam pangkalan-pangkalan militernya. Masih bisa menghantam kepentingan-kepentingan Amerika di Timur Tengah, terutama di kawasan Teluk Persia. Apakah pantas bisa disebut menang ketika rezim yang ingin ditumbangkan ternyata masih solid. Bahkan mereka bisa memilih pemimpin baru. Nah itu terus apakah pantas Amerika bisa disebut menang sesuai klaim Trump? Ternyata Iran masih bisa mengontrol Selat Hormuz dan itu tidak bisa dibuka paksa oleh Amerika maupun sekutunya. Tapi kemudian dengan klaim dari Israel yang baru-baru ini bilang bahwa komandan IRGC sudah meninggal di tangan mereka. Kita belum tahu nih dikonfirmasi benar atau tidak ini klaim dari Israel. Komandan Angkatan Lautnya. Komandan Angkatan Lautnya. Ini kemudian seperti apa nanti posisi Iran dan juga mungkin kekuatannya seperti apa kalau kita lihat ke depannya. Tapi kita akan bahas lagi nanti Mas Faisal, kita akan jeda sejenak. Saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.